Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh, Pertama dan yang paling utama, bersyukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesempatannya sehingga pada malam hari ini saya masih diberi kesempatan untuk memaparkan materi dengan judul Pemikiran Islam Kontemporer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audrey Tegar Spati dengan NIM 212310558 dari Prodi D3 Analisis Kimia Universitas Islam Indonesia dalam rangka tugas akhir atau UAS mata kuliah Islam Ulil Albab dengan dosen pengampu adalah Bapak Burhanuddin MPDI. Adapun topik yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama eh, Islam kontemporer pada fundamentalis, tradisionalis, reformis, post-tradisionalis, dan juga modernis. Yang pertama ada definisi, apa sih itu pemikiran Islam kontemporer? Pemikiran Islam kontemporer adalah pemikiran Islam yang berkembang pada masa modern atau abad ke-19 hingga sampai saat ini. Adapun ciri khas dari Islam kontemporer yaitu berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Baik, yang pertama ada Islam kontemporer dalam fundamentalis adalah mode pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai salah satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Dapat diartikan sebagai gerakan umat Muslim da, maksud dapat diartikan sebagai gerakan umat Muslim konservatif yang berniat mengembalikan nilai fundamental agama dan hidup mirip seperti gaya hidup Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Kaum fundamentalis Islam menggunakan tafsiran harfiah dan originalis terhadap sumber primer Islam untuk menyingkirkan apa yang mereka anggap pengaruh non-Islam yang merusak dari setiap bagian dari kehidupan mereka dan memandang fundamentalis Islam sebagai istilah ejekan yang dipakai oleh orang luar untuk kebangkitan Islam dan kegiatan Islamis. Harapannya pada fundamentalis ini adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya, sekaligus peradaban dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan mempraktekannya dalam ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan Khulafa al-Rasyidin. Bagi mereka, Islam telah mencakup segala aspek kehidupan sehingga tidak memerlukan segala teori dan metode dari luar, apalagi Barat. Yang kedua ada Islam peradaban Islam kontemporer pada masa tradisionalis. Model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah ada. Segala persoalan umat telah terselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, merujuk kepada sebuah pendirian agama yang memegang sifat pada upacara dan pemahaman lokal yang berdiri secara tradisional. Muslim tradisionalis menyebut diri mereka sendiri sebagai ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja. Tradisionalisme seringkali kontras dengan modernisme yang terinspirasi dari modernitas dan juga rasionalisme. Tradisionalisme telah menjadi orientasi agama Muslim paling diikuti dalam sejarah Muslim Indonesia kontemporer. Perbedaan kelompok ini dengan fundamentalis terletak pada penerimaannya, yaitu pada tradisi. Jika fundamentalis membatasi tradisi yang diterima hanya sampai Khulafa al-Rasyidin, sedangkan tradisionalis melebarkan sampai pada Salaf al-Salih, sehingga mereka bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukannya. Yang ketiga ada reformis. Islam telah mempunyai tradisi yang bagus dan mapan, akan tetapi tradisi ini tidak dapat langsung diaplikasikan, melainkan harus dibangun kembali dengan kerangka berpikir modern dan prasyarat rasional, sehingga bisa survive dan diterima dalam kehidupan modern. Model pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran yang baru daripada yang lama. Berbeda dengan tradisionalis yang menjaga dan menerima tradisi seperti apa adanya atau ala kadarnya. Yang keempat ada post-tradisionalis. Post-tradisionalis adalah model pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan Islam berdasarkan standar modern, yaitu menjadikan tradisi sebagai basis epistemologinya
yang ditransformasikan secara meloncat, yakni membentuk tradisi baru yang berakar pada tradisi miliknya dengan jangkauan yang sangat jauh untuk memperoleh etos progresif dalam transformasi dirinya. Perbedaan post-tradisionalis mempersyaratkan dekonstruktif atau tradisi bukan secara rekonstruktif sehingga yang absolut menjadi relatif dan yang ahistoris menjadi historis. Yang terakhir ada modernis. Modernis adalah model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak kecenderungan mistik. Menurutnya tradisi masa lalu sudah tidak relevan sehingga harus ditinggalkan. Dalam artian sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modern dari Barat seperti nasionalisme, demokrasi, dan juga hak-hak sipil, kesetaraan, dan perjuangan sosial. Gerakan ini dapat berupa peninjauan secara kritis terhadap konsep-konsep lama dan metode-metode fikih serta penggunaan pendekatan tafsir yang baru. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis mengenai keagamaan dan kemasyarakatan. Banyak juga dipengaruhi oleh cara pandang Marxisme. Modernisis menjadikan orang lain atau orang barat sebagai model, sedangkan salaf menjadikan masa lalu sebagai model. Selanjutnya ada pandangan hidup inklusif menurut saya. Indonesia merupakan bangsa multikultural yang dilindungi oleh beragam ras, etnis, budaya, dan agama. Oleh karena itu, Indonesia memiliki keragaman. Keragaman yang bersifat natural dan kodrat ini akan menjadi suatu manifesti yang berharga ketika diarahkan dengan tepat menuju situasi dan keadaan yang kondusif. Namun, apabila terjadi sebaliknya, ketika tidak diarahkan dengan pola yang tepat, keragaman ini justru akan menimbulkan benturan atau konflik antar masyarakat. Untuk mencegah konflik terjadi karena adanya keberagaman, maka penting bagi masyarakat untuk memahami sikap inklusif dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap inklusif sendiri merupakan sikap menghargai pendapat orang lain atau sikap terbuka dan toleran. Sedangkan prinsip kepemimpinan dan keteladanan menurut saya, bagi saya seseorang pemimpin tidak hanya karena selembar surat keputusan sebagai alat otoritas untuk berkuasa atau memerintah, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu sebagai sosok panutan dan sebagai agent of change dalam tubuh organisasi. Keteladanan sebagai salah satu bentuk integritas memegang peranan penting dalam menunjang kesuksesan seorang pemimpin dalam mengembangkan organisasi yang dipimpinnya. Keteladanan seorang pemimpin sesungguhnya merupakan energi positif yang menjadikan strong point dalam manajemen kepemimpinan. Keteladanan merupakan keseluruhan perilaku pimpinan yang dapat dilihat, dikenali, dan juga ditiru oleh para anggota dalam sebuah organisasi. Keteladanan bukan hanya sekedar perkataan kosong atau janji manis, tetapi bukti dari perilaku kepemimpinan yang dipertunjukkan setiap hari oleh pemimpin-pemimpin hebat. Baik, setelah materi yang tadi saya paparkan, sini saya izin menjelaskan tentang wujud semangat saya dalam berinovasi, dalam memecahkan masalah yang saat ini terjadi, sesuai dengan jurusan saya yaitu analis kimia. Karena kebanyakan pada masa sekarang ini banyak terjadi orang-orang terkena COVID dan juga orang-orang yang belum menerima vaksin. Sebetulnya vaksin itu bagus, tapi ada juga vaksin yang tidak ada diperkenankan untuk dipakai. Karena setelah diteliti banyak juga vaksin yang mengandung tripsin babi, yaitu vaksin buat Sinovac dan juga Astra. Akan tetapi MUI boleh mempergunakan atau mengizinkan untuk penggunaan vaksin tersebut secara darurat atau alasan medis. Jadi menurut saya dalam penggunaan vaksin itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan vaksin itu diperbolehkan asal dalam keadaan darurat atau untuk keperluan medis. Karena kita lebih ke dalam pandangan Islam kontemporer dalam modernisasi itu untuk kesehatan, untuk kepentingan umat manusia ke depannya. Demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.